YouTube, apa kabar? Di episode kali ini, to the point, aku mau langsung menjelaskan gimana caranya biasa aku membesarkan pantat. Ya, membesarkan pantat ya guys. Dan sebelum aku masuk ke gerakan inti, aku biasanya menghabiskan 5, 10, sampai 15 menit buat stretching. Karena ini penting banget, semakin lentur otot kalian, semakin range of motion kalian lebih benar. Dalam artian ketika kalian squatting, lunge, atau menggerakkan apapun, kalian nggak kaku dan semuanya menjadi lebih perfect dan otot pun bekerja lebih maksimal gitu. Oke, ini latihan pertama aku masih pemanasan. Aku menggunakan beban yang ringan dan juga rubber band. Fungsinya supaya aliran darah ke area kaki dan pantat aku lancar dulu, supaya glute engagement saat aku melakukan dengan beban berat itu lebih lancar. Dan aku juga mau kasih tahu buat siapa aja yang mau membesarkan pantat, kegiatan home workout atau gerakan tanpa beban tidak akan membesarkan pantat kalian. Kalau kalian mau membesarkan pantat, kalian harus menggunakan beban yang terus naik dalam setiap latihannya, supaya otot kalian itu kaget dan berkembang. Percaya deh, aku udah pernah ngikutin berbagai jenis squat challenge 50, 100, 300 squat sehari di rumah tanpa beban, dan itu nggak ngebawa pantat aku kemana-mana. Ini exercise pertama aku menggunakan beban kurang lebih 25 kg, dan ini aku lakuin side lunges. Fungsinya di sini aku menargetkan otot pantat bagian luar, supaya nggak cuman besar aja, tapi otot pantat aku berbentuk lebih bulat. Karena membesarkan pantat menurut aku lebih gampang daripada membentuk pantat supaya bubble, seksi, dan bulat kayak apple. Yang meski digaris di bawahi dari latihan ini adalah satu kaki di depan, satu kaki di belakang, lebih miring sekitar 45 derajat. Dan untuk bagian kaki depan, kalian sebisa mungkin mendorong saat naik menggunakan tumit belakang, supaya pantat kalian lebih bekerja daripada bagian betis depan kalian. Tarik napas saat turun dan buang napas saat ke atas. Nah, bisa dilihat di sini jelas banget kalau kaki aku yang di belakang itu miring banget, dan lutut bagian belakang itu aku simpan kurang lebih sedikit lebih ke kiri dari tumit kaki kiri aku. Aku mencari posisi enak ini nggak cuma sekali dapat, aku mencoba berbagai posisi sampai aku bisa ngerasain tekanan dan bener-bener beban terberat di bagian pantat aku. Jadi bukan kaki atau tumit atau lutut yang bekerja keras di sini, tapi pantat bagian luar bawah. Exercise berikutnya adalah squat. Ini sudah sangat biasa banget. Cuman garis bawah dari latihan ini adalah squat biasa itu mendominasi semua otot kaki bagian bawah, quad, hamstring, betis, dan semuanya. Yang aku mau di sini adalah hanya otot pantat. Itu kenapa posisi aku agak sedikit aneh. Kaki aku sangat lebar, keluar lebih dari bahu, dan bagian ujung kaki aku membuka keluar sekitar 35-45 derajat. Dan masih yang perlu diperhatikan adalah ketika turun tarik napas, ketika ke atas buang nafas. Nah, dan ketika mendorong ke atas itu yang mendorong adalah tumit kaki belakang ya guys. Dan kegiatan selanjutnya adalah masih sama squatting, tapi aku minta bantuan Scott untuk support aku karena di sini aku menggunakan beban hampir 50 kilo lebih. Dan agak susah untuk tumit aku mendorong ke atas. Itu kenapa fungsinya aku minta bantuan Scott di sini untuk menjaga supaya aku nggak cedera tulang punggung bagian belakang, dan juga supaya aku bisa keluar dari zona kebiasaan aku yang cuma stuck di 20 kilo. Aku pingin otot aku kaget, shock, dan akhirnya dia berkembang. Dan pesan aku buat kalian intinya adalah bagi kalian yang mau membesarkan pantat atau membentuk badan, cobalah untuk lebih mendekatkan diri sama beban, karena kardio tidak akan membentuk badan kalian kemana-mana guys. Kalau kalian takut menggunakan beban, kalian bisa lihat di sini. Aku menggunakan 50 kilo dan aku ngelakuin ini sering banget. Tapi bentuk badan aku masih gitu-gitu aja, nggak berkembang, nggak berotot. Ya mungkin ada sih bentuk sedikit, tapi nggak ekstrim super kayak Ade Rai yang berotot banget kan. Enggak, kita cewek nggak akan bisa super berotot kayak gitu kecuali kita pakai hormon tambahan. Jadi buat kalian nggak usah takut, daripada kalian hanya kardio lama-lama dan badan kalian kurus kering tanpa bentuk nggak cantik, kalau menurut aku lebih baik kalian menggunakan beban. Kalori yang terbakar lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, ditambah bentuk badan kalian nggak hilang. Jadi lebih cantik gitulah kelihatannya, nggak kurus kayak orang sakit. Oke lah guys, pokoknya ini tips singkat dari video aku kali ini. See you di next video. Bye-bye.